Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Aziza. Saya berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang kami ampu di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mata kuliah tersebut bernama Tatbiq Qawaid Balaghiyah li Tafsir. Tatbiq Qawaid Balaghiyah li Tafsir adalah salah satu mata kuliah kompetensi inti di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini memuat tentang kaidah balaghah secara teoritik dan penerapannya dalam rangka untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran dalam tataran aplikatif. Dengan mata kuliah Tatbiq Qawaid Balaghiyah li Tafsir, diharapkan mahasiswa mampu menafsirkan ayat-ayat Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah balaghah sehingga dapat diketahui pemaknaan yang tepat atas sebuah ayat. Dan secara lebih detail, mata kuliah ini mempunyai 4 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan urgensi kaidah balaghah dalam penafsiran Quran. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan kaidah-kaidah ilmu ma'ani. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan ilmu bayan. Dan keempat, mahasiswa mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan ilmu badi. Mata kuliah Tatbiq Qawaid Balaghiyah li Tafsir digunakan untuk menunjang tercapainya profil lulusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang salah satunya adalah menjadi seorang mufassir Al-Quran. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi pendahuluan, yaitu yang terdiri atas definisi ruang lingkup dan juga korelasi antara kaidah dan tafsir. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa kaidah dari ilmu ma'ani, dan dilanjutkan lagi dengan beberapa kaidah dari ilmu bayan dan beberapa kaidah dari ilmu badi, yang kesemua kaidah tersebut akan kami gunakan untuk membantu mahasiswa dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Adapun sistem perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan media luring atau tatap muka di dalam kelas, namun didukung juga oleh LMS Psikologi sebagai media untuk belajar mahasiswa dan untuk mengerjakan beberapa tugas mandiri yang diberikan oleh dosen pengampu. Sedangkan referensi untuk mata kuliah Tatbiq Qawaid Balaghiyah li Tafsir, kami menggunakan buku dengan judul Al-Bulughah yang kami tulis pada tahun 2022 dan diterbitkan oleh Muhammadiyah University Press, yang sekarang tersedia di bookstore Universitas Muhammadiyah Surakarta, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mencari dan mendapatkan referensi utama atas mata kuliah ini. Sedangkan untuk referensi pendukung dari mata kuliah ini, kami merekomendasikan kepada mahasiswa beberapa jurnal dan juga buku yang dapat diakses oleh mahasiswa secara mudah melalui laman-laman web dan bebas untuk mengunduhnya. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah melalui sistem DIA, deskriptif, interaktif, dan assessment, yang menitik beratkan pada pendeskripsian materi dan membuka interaksi antara dosen dan juga mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi, dan sebagainya, dan serta sistem penilaian yang objektif dan adil yang terdiri atas ujian tengah semester, ujian akhir semester, presensi kehadiran, dan juga tugas serta keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Berikut akan kami sampaikan contoh pengajaran di dalam kelas mata kuliah Tatbiq Qawaid Balaghiyah li Tafsir. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman, sehat semua hari ini? Teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah Tadrib Fawaid Dalawiyah fi Tafsir. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Semoga di pertemuan pertama dan kedua kemarin teman-teman masih ingat apa materi kita kemarin. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang khobar dan pengaruhnya dalam penafsiran Al-Quran. Jadi khobar dan pengaruhnya dalam penafsiran Al-Quran itu materi kita hari ini ada tujuannya. Apa tuh tujuannya? Teman-teman harus kenapa toh? Yaitu teman-teman mampu menerapkan fungsi kaidah khobar dalam penafsiran Al-Quran. Jadi kita akan belajar tentang apa itu khobar dan bagaimana pengaruhnya ke dalam penafsiran. Semoga teman-teman mampu untuk mengkorelasikan itu ya, bahwa ada kaidah yang sudah kita pelajari, setelah itu teman-teman bisa menerapkan itu dalam penafsiran. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang khobar. Ini sedikit overview dari materi kita kemarin. Kita belajar tentang khobar, kita belajar tentang insya, kita belajar tentang pembagian ilmu balaghah kemarin. Nah sekarang sebelum masuk pada pengaruh pada penafsiran, kita akan mengulang apa toh yang dimaksud dengan khobar. Yuk, apa yang dimaksud dengan khobar? Mahkamah sidq wal kadhib. Mahkamah sidq wal kadhib artinya apa, Mbak? Sesuatu yang mengandung kemungkinan benar atau bohong. Ya, sesuatu yang ada kemungkinan, yang mempunyai potensi kemungkinan benar atau salah. Mungkin ada definisi yang lain. Ya, sadar. Coba. Ini agak mirip dengan tadi yang disampaikan oleh saudara yang disana. Bahasanya kaidah dari khobar itu sendiri adalah mahkamah sidq wal kadhib lidati. Apa maksudnya kata lidati di situ, Akbar? Untuk diri itu yang dilihat dari zatnya itu sendiri itu mengandung kebohongan atau kebenaran. Oke. Jadi apakah ada kemungkinan benar, salah, bohong dan tidak dalam kalimat tersebut? Gitu. Itu yang dimaksud dengan lidati ini. Nah, sekarang masalahnya adalah teman-teman bahwa kajian kita ini adalah kajian balaghatul Quran. Balaghatul Quran yang dimaksud adalah ya, jadi yang dalam kajian balaghatul Quran, mutakalim atau yang berbicara ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan khobar yang kita definisikan tadi bahwa siapa saja bisa berbicara di sini. Gitu. Tapi kali ini dalam kajian balaghatul Quran yang menjadi mutakalimnya adalah Allah. Sedangkan siapa mukhatabnya? Berarti siapa yang menghukumi benar dan salah itu? Gitu. Di situ ada manusia yang membaca, manusia yang mendengar, manusia yang mentelaah ayat-ayatnya. Jadi kalau tadi definisinya adalah mahkamah sidq wal kadhib, maka apakah pengertian tersebut bisa atau tepat masuk dijadikan sebagai definisi dalam kajian kita yang balaghatul Quran? Tepat atau tidak? Tidak tepat. Kenapa? Karena yang mutakalim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada teman-teman definisi yang lebih bisa dimaknai atau lebih bisa dibenarkan yang berkaitan dengan balaghatul Quran. Itu apa yang dimaksud dengan khobar? Saya memberikan teman-teman dua pendapat. Yang pertama adalah Ibnu Qudamah mengatakan yang dimaksud dengan khobar adalah ma yatatarraq ilaihi at-tasdiq wa takdzib. Bahwa satu kalimat ini, satu ayat ini ada kemungkinan dia dibenarkan, ada kemungkinan dia didustakan. Bukan kalimatnya, tetapi bagaimana respon orang mukhatab terhadap kalimat tersebut. Yang kedua, saya ini
ad-dair bainan nafsi wal isbat. Pak Utsaimin mengatakan yang berkaitan dengan kalimatnya terlebih dahulu. Ada kemungkinan kalimatnya itu diucapkan dalam bentuk an-nafyu wal isbat, dalam bentuk negatif ataupun positif. Ini min balil mutakalim. Si mutakalim yang mengucapkan itu menyampaikan sesuatu baik dalam bentuk an-nafyu ataupun dalam bentuk al-isbat. Yang kedua, al-muwafiq bi tasdid aw takdir min balil mukhot. Tapi dari sisi mukhatab, dia ada kemungkinan membenarkan atau mendustakan. Jadi Al-Quran turun itu kan ada yang langsung percaya, ada yang tidak percaya. Apakah ini yang salah lafadznya? Bukan. Yang salah adalah penerimaan orang tersebut terhadap lafaz. Oke, jadi sekali lagi definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah maupun disempurnakan oleh Utsaimin ini saya kira menjadi definisi yang paling tepat untuk menggambarkan atau mendefinisikan khobar di dalam kajian Balaghul Quran. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan masuk pada sebuah kajian baru yang masih berkaitan dengan khobar dan insya, lebih khususnya lagi tentang khobar dan pengaruhnya di dalam penafsiran Al-Quran, yaitu kita akan melihat khobar dilihat dari sisi mukhatabnya. Karena konsentrasi Syekh Utsaimin tadi adalah pada sisi mukhatab. Siapa yang membenarkan dan mendustakan sebuah pernyataan itu adalah mukhatab. Maka kita akan membahas khobar dilihat dari sisi mukhatabnya. Yang ini teman-teman akan sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Teman-teman sebagai mufasir akan sangat berkepentingan dengan pengetahuan ini. Karena kalau teman-teman nggak tahu tentang pengetahuan ini, maka nanti ketika kita membaca Al-Quran kemudian mencoba untuk menafsirkan, ada kemungkinan ketidaktepatan. Gitu. Baik, khobar dilihat dari sisi mukhatabnya seperti yang tertulis di PPT, teman-teman ada 3. 1. Kholiuddihan. Yang kedua, mutaraddiduddin. Yang ketiga adalah inkari. Nanti akan satu-satu kita bahas. Tapi sebelum masuk situ, ada sebuah diskusi yang saya kira penting untuk kita ketahui, yaitu diskusi ini ada di dalam buku Dalailul Ijaz. Yang pertama adalah Abu Abbas Al-Mubarrad dan yang kedua Al-Kindi. Beliau mendiskusikan tentang dua hal ini, tentang khobar ini dan pengaruhnya di dalam rasa bahasa. Jadi menyampaikan tentang Al-Kindi yang sedikit memprotes tentang bahwa orang Arab itu sukanya bertele-tele. Kenapa bertele-tele? Karena dia sukanya memasukkan banyak lafaz penguat di dalam sebuah kalimat yang sebenarnya artinya sama aja, gitu. Dalam kasus ini, misalnya Al-Kindi mengatakan Abdullah qaimun, itu artinya sama dengan Inna Abdallahi qaimun, sama artinya dengan Inna Abdallahi la qaimun. Menurut Al-Kindi itu artinya ya buah-buah, itu aja. Tidak ada perbedaan dalam memaknai redaksi kalimat itu. Padahal sebenarnya teman-teman itu sangat berbeda. Dijelaskan oleh Abu Abbas yang mengatakan, loh, itu maknanya nggak sama. Cita rasa bahasa Arab itu dari kalimat tersebut berbeda. Apa yang membedakan? Abu Abbas mengatakan Abdullah qaimun itu untuk memberitahu. Jadi orang yang sama sekali belum tahu tentang maklumat ini dikatakan Abdullah qaimun, Abdullah itu datang. Dia sama sekali belum tahu. Beda halnya dengan orang yang mengatakan Inna Abdullah qaimun. Itu orang yang dia mungkin udah tahu atau dia ragu-ragu atau dia nggak yakin dengan maklumat itu sehingga dia dibutuhkan satu kalimat untuk menegaskan Inna. Sedangkan yang terakhir Inna Abdullah qaimun, maka itu dipakai untuk orang yang benar-benar dia tidak percaya bahwa Allah itu udah datang. Jadi secara cita rasa bahasa itu jauh berbeda. Kalau dalam bahasa kita, ya saya kira sama.
Kita mengatakan sumpah, kita mengatakan benar-benar, kita mengatakan yakin, itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menegaskan. Baik, yang pertama adalah Hollywoodihan. Hollywoodihan tadi yang saya sampaikan adalah bahwa maklumat ini tidak diketahui oleh orang yang kita ajak berbicara. Kalau dalam kasusnya, ke dalam kajian Balaghul Quran, berarti ayat ini turun kepada orang yang dia tidak mempunyai maklumat sama sekali. Gitu. Itu namanya Hollywoodihan. Artinya si mukhatab, orang yang sedang membaca, Al-Quran, orang yang sedang mendengarkan gitu, dia memang tidak mempunyai maklumat sama sekali tentang itu. Maka ayat yang turun di sini dia biasa saja, tidak menggunakan kata penegas, tidak menggunakan kata taukid di dalamnya, yang kemudian disebut dalam bahasa Arab sebagai kalam khobari ibtidai. Kalam sifatnya khobar, ibtidah, permulaan aja. Jadi juga ada apa di situ? Contohnya adalah zalika kita bola raiba fi dan lain-lain. Itu nggak ada sama sekali penegas di dalamnya. Artinya orang yang membaca itu dia nggak punya maklumat. Ya oke, menerima itu, kemudian dia bersikap apakah dia mendustakan atau dia membenarkan itu. Yang kedua adalah mutaraddiduddin. Mutaraddiduddin itu ada keraguan, saya sampaikan tadi. Kalau di diskusinya Al-Kindi dan Abu Labasan tadi, dia mengatakan inna Abdullah itu. Jadi ada keraguan di dalamnya. Itu namanya mutaraddid. Entah dia itu karena tidak yakin, atau dia butuh penegas, atau dia sebenarnya membutuhkan penguat gitu untuk sesuatu yang dia yakini itu. Nah, di dalam kaidah khobar ini namanya kalam yang seperti ini namanya kalam khobar tolabi. Kalau yang pertama tadi khobar apa namanya? Khobar tidak. Nah, sekarang khobar tolabi. Contohnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa penegas di sini? Inna. Nah, jadi saya kira teman-teman sudah selesai di apa namanya? Di maklumat ini di Nahwul Quran ya, mestinya bahwa ada kalimat-kalimat dalam bahasa yang digunakan untuk menegaskan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sebuah kalimat di dalam Al-Quran yang ada harfu taukid di dalamnya dalam berbagai bentuk, karena khobar bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah seperti yang kita pelajari kemarin, maka adanya harfu taukid di dalamnya digunakan untuk menegaskan. Berapa taukidnya? Satu aja. Kalau teman-teman mendapati sebuah ayat yang di dalamnya ada harfu taukid satu aja, itu berarti disebut dengan kalam khobar tolabi. Yang ketiga teman-teman, dan yang terakhir, ini adalah dipergunakan untuk orang yang secara frontal dia memang mengingkari, memang tidak mau membenarkan. Kalau dalam ayat berarti kaitannya dengan ayat lain, berarti memang dia tidak mau beriman, jadi ingkar. Untuk menghadapi orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat yang digunakan di dalamnya penegas yang cukup banyak. Tidak hanya satu. Kalau tadi inna hanya satu. Nah, ini lebih dari dua. Gitu. Contohnya adalah innal insana lafi khusr. Ada berapa nih teman-teman? Mana tuh yang pertama? Yang kedua mana? Ya, lampu taukid di situ digunakan untuk menegaskan. Jadi ada kalanya orang nggak percaya bahwa hidup itu adalah kerugian. Apa dijelaskan di sini? Innal insana lafi khusr. Benar-benar manusia itu hidup di dalam kerugian. Oke. Jadi saya ulang teman-teman bahwa ada 3 kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran terkait untuk memberikan maklumat kepada mukhatabnya, umat Islam secara umum. Yang pertama adalah 1 khobar ibtidai, yang kedua khobar tolabi,
dan yang ketiga khobar intari. Kira-kira teman-teman dari ketiganya ini udah bisa membedakan atau tidak? Sudah. Terletak di mana bedanya? Jumlah harfu taukid di dalamnya, jumlah kata penegas yang digunakan di dalamnya. Nah, tugas teman-teman adalah silahkan berkelompok, kemudian diskusikan dan apa pengaruh penggunaan harfu taukid di dalam menafsirkan ayat ini. Gitu. Tadi kita sepakat bahwa semakin banyak harfu taukid maka itu berkaitan dengan mukhatab, dan yang kedua berkaitan tentang pentingnya ayat tersebut, maklumat pada ayat tersebut. Itu saya beri waktu teman-teman, silahkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok akan menyampaikan hasil analisanya dan kita diskusikan bersama-sama. Silahkan. Tidak ini tadi contohkan sama Ustaz dari nggak ada paket berarti masuk ke khobar ibtidai. Sedangkan selanjutnya itu ada faqalu inna ilaikum raji'un. Nah, dia itu termasuk bagian dari. Dan selesai waktu diskusinya, terima kasih banyak. Coba sekarang kalau kita bahas bersama. Coba saya tunjuk Mas Akmal. Maju Mas Akmal. Coba dijelaskan ini Mas Akmal. Jadi yang pertama itu Ijza al-Mursalun. Yang mana itu? Yang pertama? Oke. Gimana itu? Termasuk kalimat dari khobar ibtidai. Termasuk bagian dari qoli ad-dini. Oke, berarti mukhatabnya apa Mas? Qoli ad-dini. Hollywood. Ya, jadi ini adalah kalimat yang biasa banget. Hollywood. Oke, makasih Mas. Oke, yang kedua. Langsung saja pada kalimat kedua yang berbunyi faqalu inna ilaikum mursalun, yang mana di sini adalah huruf taukidnya adalah inna dan termasuk khobar tolabi, yang mana muhatabnya adalah mutaradid dihem. Oke. Kalimat yang ketiga itu ayatnya inna ilaikum mursalun. Di sini terdapat dua huruf taukid, itu ada inna dan lam. Dan berarti masuk ke dalam khobar intari. Contohnya yaitu intari orang yang besar itu. Oke. Ya. Jadi ayat ini merupakan contoh dari tiga khobar yang kita bahas tadi, gitu ya. Satu khobar ibtidai, kedua khobar tolabi, dan yang ketiga khobar intari. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sebagai penutup, teman-teman, ada satu ungkapan yang menurut saya menarik dan cukup relate buat kita yang bukan merupakan orang Arab, ya. Jadi ini disampaikan oleh Sabda Al-Daras. Beliau menyampaikan bahwa redaksi bahasa itu bukan tolak ukur yang dipakai untuk menentukan apakah suatu kalimat berbentuk khobar dan insya. Karena yang terpenting adalah makna yang dimaksud dari redaksi bahasa tersebut. Jadi tidak hanya cukup mengelompokkan, oh kalimat ini adalah kalimat khobar, oh ini adalah kalimat insya, bukan itu. Tetapi bagaimana memahami kalimat itu, terlebih buat kita yang bukan orang natif bila lebih, ya kan? Kita tidak berbicara dengan bahasa Arab, sehingga kita butuh ilmu-ilmu yang digunakan untuk mendukung dalam memahami ayat Al-Quran itu. Salah satunya memang kita harus tahu mana yang khobar, mana yang insya, agar kemudian kita bisa memilah gitu, bagaimana sikap kita terhadap ayat ini sebagai khobar, atau dia sebenarnya ada sesuatu yang lain yang harus kita maknai. Gitu. Tetap belajar teman-teman, belajar yang rajin, belajar yang banyak, baca buku yang banyak, karena tidak ada gunanya apa yang kita pelajari kalau teman-teman tidak memanfaatkan. Jadi silakan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu bulan depan lagi, semoga semuanya sehat, bahagia, cepat lulus, amin. Itu teman-teman, sehat semuanya, kita ketemu bulan depan. Aku Loli Hadar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.